Pemirsa, pada pembukaan pagi ini, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia masih melemah, bergerak di kisaran 5.861 hingga 5.942. Pelaku pasar masih dibayangi sentimen dalam negeri hingga kondisi geopolitik global. Untuk mengetahui situasi terkini, kita bergabung bersama jurnalis Metro TV Sheha Al-Hadar bersama juru kamera Robi Pratama dari Bursa Efek Indonesia. Sheha, saya melihat di belakang Anda indeks masih merah, masih terkoreksi. Apa yang menyebabkan pelemahan pada pagi ini dan apakah pelemahan ini akan berlanjut hingga penutupan jam 4 sore nanti atau ada kemungkinan mengalami technical rebound? Ya, selamat pagi Leo dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa saat ini memang IHSG masih berada di zona merah walaupun tadi pagi sebenarnya sempat berada di zona hijau di angka 5.945 tadi saat pembukaan. Namun setelah pembukaan ini sepertinya semakin menurun. Kalau bisa kita tunjukkan secara real time saat ini Leo di pukul 10:12 angkanya masih berada di 5.869 atau turun 0,47% atau turun 29,9 poin. Nah, kalau tadi berdasarkan pertanyaan Anda, Leo, dan juga pemirsa, kalau tadi kami sempat bertanya kepada sejumlah analis, memang sebenarnya ada potensi technical rebound untuk IHSG pada hari ini. Namun sepertinya cukup kecil ya, Leo, karena saat ini masih berada dalam tekanan akibat kombinasi sentimen global maupun juga sentimen domestik yang dianggap sepertinya belum kondusif. Nah, peluang dari technical rebound itu sebenarnya masih ada setelah adanya pelemahan signifikan pada perdagangan minggu kemarin di mana IHSG ini memang sempat turun 1,7% pada penutupan hari Jumat kemarin. Nah, ruang penguatan ini diperkirakan masih terbatas selama belum terdapat katalis positif yang kuat dan investor ini diperkirakan masih akan menerapkan strategi wait and see. Nah, kemudian apa saja sentimen yang berpengaruh terhadap turunnya IHSG pada hari ini? Yang pertama tentunya ada sentimen asing yang masih agresif keluar dari pasar Indonesia. Karena kalau kita melihat pada pekan kemarin, ini investor asing tercatat net sell-nya pada 537 miliar pada hari Jumat dan secara year to date ini mencapai 71,7 triliun. Artinya kepercayaan investor global terhadap pasar Indonesia ini memang belum pulih. Kemudian juga ada efek MSCI, Leo dan juga pemirsa, di mana status pasar modal Indonesia dalam klasifikasi MSCI ini sempat menyebabkan turunnya IHSG dan walaupun saat ini memang sudah membaik sejak MSCI ini menetapkan status Indonesia sebagai emerging market. Kemudian juga ada tekanan teknikal yang cukup kuat, kemudian juga saham perbankan yang saat ini masih menjadi sumber tekanan. Nah, perbankan ini memang sektor dengan bobot yang terbesar di dalam IHSG, jadi ketika asing ini melakukan risk off, biasanya saham-saham besar seperti BBCA, BBRI maupun BMRI ini menjadi target jual pertama karena memang likuiditasnya ini cukup tinggi. Namun di balik itu juga, Leo dan juga pemirsa, masih ada sentimen positif yang menyebabkan adanya peluang technical rebound. Tadi kami sempat berbincang dengan sejumlah analis bahwa memang IHSG pada hari ini ada kemungkinan bergerak di rentang 5.800 hingga 6.025. Namun kalau yang kami bisa lihat di sini ini ada di angka 5.843 hingga 5.942. Nah, ini kita masih harus menunggu lagi apakah nanti pada sore hari ini akan semakin naik atau justru malah semakin merosot, Leo dan juga pemirsa. Kemudian juga ada sentimen positif lain sebenarnya, di mana saat ini harga minyak dunia ini cukup stabil sehingga memang menyebabkan saham-saham dari perusahaan minyak ini cukup naik karena memang harga minyak saat ini sudah sedikit naik dibandingkan minggu kemarin karena adanya ketegangan AS dan Iran yang memang cukup mereda. Sheha. Nah, kemudian ya, Leo. Ya, Sheha, sebentar ingin tahu tadi Anda mengatakan bahwa untuk sektor perbankan ketika asing melakukan risk off itu yang pertama kali dijual saham-saham sektor perbankan. Sebetulnya apa yang menjadi resiko yang membuat asing tadi seperti laporan Anda, Sheha, akhirnya melakukan penjualan saham-saham perbankan? Bukankah memang MSCI walaupun memang menunda penilaian akhir terhadap status Bursa Efek Indonesia itu masih memberi waktu sampai bulan November? Apa yang sebenarnya dikhawatirkan atau menjadi resiko bagi investor asing sehingga kemudian mereka masih menjual saham-saham perbankan pada pagi ini, Sheha? Ya, Leo dan juga pemirsa, tentunya karena memang banyak sentimen yang negatif yang menyebabkan saham perbankan ini turun dan juga investor asing ini akhirnya melakukan risk off. Kalau tadi seperti yang kami tanya kepada sejumlah analis bahwa memang
ada beberapa faktor misalnya seperti kondisi global dan juga pasar Asia, di mana saat ini ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi pasar, misalnya seperti terjadinya aksi ambil untung pada saham-saham, kemudian juga ada peningkatan kekhawatiran bahwa valuasi perusahaan teknologi ini berada di fundamental yang memicu koreksi pasar global. Kemudian juga ada kondisi dan juga sentimen domestik, misalnya seperti tekanan jual, kemudian juga ada potensi-potensi lain, kemudian juga ada beberapa sentimen yang paling berpengaruh, misalnya seperti koreksi pasar saham, kemudian pelemahan bursa Asia, kemudian juga di dalam negeri ini ada perkembangan arus dana asing, kemudian juga evaluasi indeks MSCI tadi, kemudian juga ada kondisi fiskal pemerintah maupun juga prospek pertumbuhan ekonomi nasional tentunya yang menjadi pertimbangan dari para investor asing dalam menaruh maupun juga menarik dananya di dalam pasar saham Indonesia. Nah, tentunya kita masih menantikan apakah kira-kira untuk IHSG hari ini akan tetap turun atau nanti juga akan kembali technical rebound pada sore hari, dan kemudian bagaimana dengan saham-saham dari perbankan yang kalau saat ini memang dilihat Leo dan juga pemirsa untuk perbankan besar saat ini masih dalam kondisi di zona merah. Sementara itu Leo. Baik, kita akan memantau terus perkembangan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia hingga sore nanti. Sheikha Al-Hadar melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.